orang yang bekerja cari dunia, tapi hasil pekerjaannya itu digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, mendolimi Allah, meninggalkan perintah Allah, sama ayat ini. Adakah orang yang rajin bekerja tapi hartanya digunakan untuk maksiat, minum, zina, bahkan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, digunakan untuk apa? Dia cari harta, kaya, hartanya berlimpah, digunakan untuk menghasut, mendengki, membenci orang-orang beriman, atau untuk memusuhi dakwah tauhid, dakwah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Sama, meskipun ayat ini ditujukan kepada Abu Lahab, tapi juga ditujukan kepada siapapun manusia yang punya harta, hartanya digunakan untuk memusuhi dakwah tauhid, dakwah orang-orang mengajak kebaikan. Karena ayat ini, hati-hati Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita. Apa yang telah disampaikan di dalam Al-Quran perihal tentang menggapai keluarga rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Memang di dalam Al-Quran banyak karakter-karakter, sifat, ciri keluarga rumah tangga suami istri itu bermacam-macam. Ada yang suaminya saleh tapi istrinya salah, istrinya tolehah, tidak saleh. Sebaliknya ada yang istrinya solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sebaliknya suaminya yang tidak saleh, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada juga yang suami istri pun yang taat, kedua-duanya taat, soleh dan soleha, sama-sama ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ini dua-duanya soleh. Ini rumah tangga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi bagaimana kalau terjadi di dalam keluarga rumah tangga, kalau soleh suaminya masih ada kesolehan dalam keluarga, meskipun istrinya tidak soleh. Sebaliknya istrinya soleha, suaminya tidak soleh, tidak taat, mungkin masih ada harapan. Tapi bagaimana kalau di dalam keluarga rumah tangga dua-duanya tidak soleh? Bagaimana di dalam rumah tangga ketika suami istri ini menjadi manusia yang bangkang, membantah, dan juga sombong? Ada kira-kira di dalam Al-Quran suami istri ini sama-sama buruknya, sama-sama kufurnya, sama-sama jahatnya? Ada Bapak Ibu di dalam Al-Quran suami istri? Ya, ada. Di dalam Al-Quran ada bermacam-macam. Makanya kalau kita melihat kandungan di dalam Al-Quran, berbagai karakter rumah tangga ini berbeda-beda. Kalau kita sebutkan kemarin, suami istri sama-sama salehnya, sama-sama taatnya, kedua-duanya masuk surga, ya. Kedua-duanya masuk surga. Yang sudah kami jelaskan di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang 43 ayat yang ke-69 70. Kedua-duanya disambut oleh Allah dan para malaikatnya, silakan kalian berdua tadkhulul jannata antum wa azwajukum tadar. Masuk ke dalam surga kalian berdua, wahai suami istri, kalian akan diberi kenikmatan yang tidak terbatas nanti di surga. Suami istri yang sama-sama saleh. Sebagaimana keluarga para nabi, di antara Nabi Muhammad SAW, dari seluruh istrinya masuk surga semuanya. Dan keluarga para sahabat, Ali, Utsman, Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Contoh-contoh profil keluarga yang suami istri masuk surga bersama-sama. Ada juga suami yang masuk surga, istri masuk neraka. Nabi Nuh, Nabi Lut. Suaminya seorang nabi, seorang rasul Allah, tapi istrinya karena membangkang, tidak mau taat, tidak mau ibadah, tidak mau sholat,
tidak mau manut ya perintah-perintah Allah, ya istrinya masuk neraka, pisah nanti di akhirat, nggak berkumpul kembali. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang 10 ya, surat yang 66. Ayat yang 11-nya Allah menyatakan termasuk istrinya solehah, suaminya kafir. Siapa? Raja Fir'aun. Ya, suaminya kafir, tidak mau taat, membangkang, sombong, berbuat aniaya, berbuat kezaliman, ingkar, membuat kerusakan, dan masih banyak macam kejahatan-kejahatan Fir'aun. Tapi istrinya solehah, beriman, taat. Asiyah, ya, tidak berkumpul nanti di akhirat. Asiyah masuk surga, Fir'aun masuk neraka yang paling dalam, neraka jahanam. Ya. Dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan suami istri sama-sama masuk neraka, dibakar oleh Allah nanti di dalam api neraka. Siapa? Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Ingat dengan surat Al-Lahab yang sering kita baca, bahkan anak-anak itu sudah hafal semuanya, ya. Surat Al-Lahab, surat 111. Oke, kita kupas ayat ini, surat ini. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Fat, surat yang ke-48. Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan dia akan menjadi orang paling celaka nanti pada hari kiamat. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan tidak berfaedah, bermanfaat semua harta yang diusahakannya. Jadi apapun diusahakan oleh Abu Lahab di dunia ini sia-sia, tidak bermanfaat, tidak menjadikan keberkahan dan pahala di sisi Allah. Jadi terkait dengan nanti ini Bapak Ibu nggih, orang yang bekerja cari dunia, tapi hasil pekerjaannya itu digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, mendolimi Allah, meninggalkan perintah Allah, sama ayat ini. Adakah orang yang rajin bekerja tapi hartanya digunakan untuk maksiat, untuk minum, untuk zina, bahkan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, digunakan untuk apa? Dia cari harta, kaya, hartanya berlimpah, digunakan untuk menghasut, mendengki, membenci orang-orang beriman, atau untuk memusuhi dakwah tauhid, dakwah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Sama. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Abu Lahab, tapi juga ditujukan kepada siapapun manusia yang punya harta, hartanya digunakan untuk memusuhi dakwah tauhid, dakwah orang-orang mengajak kebaikan. Kena ayat ini. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Perhatikan ayat ini, jangan main-main. Punya harta tapi tidak digunakan untuk kebaikan, sebaliknya untuk maksiat, untuk perbuatan dosa, bahkan digunakan untuk berinfak di jalan syaitan, memusuhi orang-orang yang ibadah kepada Allah, yang berada di atas jalan yang lurus, di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kalau kita menjelaskan ayat itu tidak hanya berlaku kepada Abu Lahab, tapi berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Gitu nggih? Saya selana ronda dalahab. Dan Abu Lahab itu akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Jadi di alam kubur saja, ini para ulama menjelaskan, Abu Lahab ini di alam barzah, di alam kubur saja, ini sudah merasakan siksaan yang berat. Bahkan sudah dibukakan pintu neraka untuk dirinya. Apalagi nanti di akhirat mereka akan digelandang, diseret dengan rantai api neraka, dengan api yang meletup-letup, dengan muncul bunga api menyala-nyala dan panasnya luar biasa. Kata-kata saya selanaron itu adalah api yang bergejolak, api yang membara, api yang panas, yang mengeluarkan bunga-bunga api itu. Jadi siap untuk membakar Abu Lahab nanti di neraka jahanam. Wamro'atuh, ya, wamro'atuh, begitu juga dengan istrinya.
hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, yang dimana di lehernya ada tali dari sabut. 5 ayat akan kita jelaskan. Siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab ini adalah julukan. Kenapa dikatakan Abu Lahab? Karena dia punya wajah yang cerah. Ya, jadi Lahab itu adalah yang cerah. Itu. Bukan cerah karena air wudhu, bukan. Ya, karena sering maca. Karena memang resikan wong sugih iki resikan. Menjaga kebersihan. Ya. Jadi kalau ada orang yang wajahnya putih, bersih, ya, itu belum tentu dia orang beriman loh ya. Wong Cina ya putih-putih kan, resik. Jadi rosi ini ahli surga ini. Ini ahli sujud, belum tentu. Ya kalau nggak pernah dia sholat ya nggak pernah. Dia bukan ahli khair, ahli mukmin, ahli jannah bukan. Jadi bukan sebagai ukuran. Kalau setiap wajahnya itu cerah, bersih, putih, lan sapi turute, itu belum tentu dia ahlul khair. Orang yang berada di atas kebaikan belum tentu. Karena Abu Lahab sendiri wajahnya cerah, bersih. Ya itu. Aslinya Abu Lahab ini adalah siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi asli namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Panggilan gelarnya, kunyahnya adalah Abu Utaibah. Jadi kalau dipanggil sama konco-koncone itu Abu Utaibah. Ya. Panggilannya sehari-hari Abu Utaibah. Istrinya Ummu Jamil. Ya. Ummu Jamil, ibunya cantik. Ya. Maksudnya bagaimana? Nah, ini gelar. Aslinya adalah Arwah binti Harb bin Umayyah. Itu istri Abu Lahab. Masih saudara perempuannya Abu Sufyan. Nah, ini kalau kita lihat dari profil nasabnya ini masih ada saudara dari Abu Sufyan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT. Kenapa istrinya juga termasuk yang divonis sama Allah penduduk neraka? Kenapa Bapak Ibu? Perhatikan ayatnya. Wa mra'atu hammalatal hatab, beserta istrinya akan masuk neraka yang menyala, yang membakar di dalamnya, menjadi bahan bakar api neraka bersama suaminya. Yang di lehernya ada tali dari sabut, yang suka membawa kayu bakar. Nah, ceritanya gini. Setiap Nabi berdakwah, mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam, maka suatu ketika Nabi Muhammad SAW ini menaiki bukit. Menaiki bukit, ketika saat itu kemudian Nabi mengatakan, ya sobah, wahai penduduk Quraisy, apakah kalian percaya atas sudikuni anal aduwa musbihukun wa musikur, kalau ada musuh itu nanti akan menyerang kalian di balik bukit ini di waktu pagi atau sore, antusadikuni, kalian percaya nggak dengan apa yang saya ucapkan? Apa kata penduduk Quraisy yang berkumpul dipanggil Nabi itu, ya, di dekat bukit? Mereka semua mengatakan qalu na'am, ya kami percaya Nabi, kami percaya. Apa kata Nabi? Qala ini Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan kalian, yang dimana banadai adabun syadid, kalian harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, karena Allah akan memberikan azab yang keras bagi yang menyekutukan Allah. Ada dalam lihat yang kalian, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Jadi diajak untuk bersyahadat. Apa yang terjadi? Abu Lahab yang selalu sehari-hari menguntit. Menguntit itu apa? Memata-matai. Jadi kalau ada orang yang suka memata-matai dakwah, itu sama seperti Abu Lahab. Ya, itu warisannya Abu Lahab.
Jadi kalau ada orang memata-matai dakwah tujuannya untuk mencari kejelekan, keburukan, itu persis karakter Abu Lahab, sifatnya Abu Lahab. Kenapa? Abu Lahab itu sehari-hari nguntit terus. Kemana Nabi dakwah terus dikejar. Saat itu pas ketepatan banyak orang berkumpul semua masyarakat Quraisy. Maka langsung Abu Lahab mengatakan, "Ya Muhammad, alihada jama'tana taban laka." Wahai Muhammad, apakah engkau memerintahkan menyuruh kami berkumpul di sini hanya untuk mendengarkan ocehan kamu yang tidak berguna? Celaka kamu Muhammad. Bayangkan, pamannya sendiri membenci keponakannya. Abu Lahab itu siapa? Pamannya sendiri. Tapi nggak suka dengan dakwah Nabi. Kenapa? Gengsi dong. Gengsi dia pemuka, tokoh. Ya nanti kalau dia masuk Islam, otomatis kan Abu Lahab mengikuti Nabi, menjadi anak buahnya, menjadi umatnya. Pamornya hilang, ketokohannya hilang, jabatannya hilang, kedudukannya hilang. Loh ingat, kadang-kadang orang kalau punya jabatan, punya kedudukan, punya popularitas, punya gelar, punya apapun, itu kadang-kadang gengsinya lebih berat, lebih kuat. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah, mulai dari Bani Umayyah sampai Bani Utsmani itu, jarang para raja, para pemimpin, penguasa, pejabat itu hadir di majelis ilmu itu jarang. Kecuali yang terkenal Harun ar-Rasyid, masih mau dia menghadiri kajiannya Imam Malik, mendengarkan kitab Al-Muwatta yang dibahas, kumpulan hadis-hadis. Tapi jarang hadir pejabat, ya, pemimpin itu ikut majelis ilmu mendengarkan pengajian itu jarang sekali. Rata-rata rakyat jelata, orang-orang biasa, gengsi. Makanya benar kata Pak ulama, orang itu kalau sudah punya kedudukan, jabatan, kepemimpinan, dia akan lebih sombong untuk bisa merendah di hadapan ulama. Ya, sombong merendah di hadapan ulama. Jadi nggak mau mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Ingat ya, jadi Abu Lahab itu sangat bencinya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya turun ayat ini. Yang celaka siapa? Kedua tangan Abu Lahab, dan dia akan celaka selama-lamanya sampai pada hari kiamat. Ini surat khusus untuk Abu Lahab, pamannya sendiri jadi musuh. Ya. Jadi kalau di dalam keluarga kita kok mengajak yang baik, mengajak kepada yang sunnah tauhid, kok dibenci, biasa. Ya, diolok-olok, dihina, dicaci maki, biasa. Kenapa? Abu Lahab itu sangat bencinya kepada keponakannya sendiri. Jadi kalau ada saudara kita, paman kita, pakde kita, bule kita membenci kita, biasa, sudah, doakan saja, semoga diberi hidayah. Kalau tidak mendapatkan hidayah, ya sudah, wassalam, nanti masuk neraka. Kenapa? Karena urusan hidayah itu Allah. Yang penting kita ngajak, mengingatkan. Ya, itu. Dan istrinya itu membantu suaminya untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi. Jadi Ummu Jamil, Arwah bin Harb bin Umayyah itu punya kalung itu besar. Kalungnya itu besar, kalau ditimbang itu kira-kira ya 20 gram. Ya, saking tebalnya kalungnya itu. Sampai 20-30 gram itu. Itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk diinfakkan untuk membantu kejahatan suaminya memusuhi dakwah keponakannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan nggak main-main, istrinya itu lebih dengki lagi daripada suaminya. Coba bayangkan, ketika Nabi itu lewat di pinggir Ka'bah, ingin ibadah, sholat, itu jalan menuju Ka'bah itu dibuat ya, dihalang-halangi dengan ranting yang berduri supaya Nabi nggak bisa berjalan lewat situ. Bayangkan sampai seperti itu jahatnya, kedengkiannya, permusuhannya. Bahkan kadang-kadang sering membuat syair istri Abu Lahab ini. Tidak ada orang yang ya, dia memecah belah, tidak ada orang yang memusuhi berhala-berhala Tuhan-Tuhan kita kecuali Muhammad ini. Terus seperti itu menghasut masyarakat ya. Jadi kalau tukang-tukang menghasut masyarakat itu bagiannya biasanya istrinya Abu Lahab.
Karena yang saya Bapak Ibu nggih, Ibu-ibu maaf nggih, wanita itu mudah obral, mudah untuk ngomong. Jadi omongannya kadang-kadang mudah untuk diterima daripada laki-laki. Makanya Ummu Jamil, Arwah bin Harb bin Umayyah itu suka ngobrol. Suka dia membuat fitnah-fitnah, adu domba. Ini bagiannya istrinya Abu Lahab. Ya, pinter masalahnya, ngomong itu pinter. Nah itu. Hati-hati, karena kebanyakan masuk neraka itu wanita memang. Ya. Jadi tugasnya istrinya Abu Lahab itu apa? Menginfakkan, maksudnya semua hartanya itu ya diberikan kepada suaminya untuk membela permusuhan suaminya kepada Nabi. Makanya nanti di neraka itu kata para ulama, istri Abu Lahab nanti akan dikalungkan rantai yang dimana besarnya seperti rantai ya. Kalau kita lihat kapal lah, rantai kapal itu panjangnya tuh 70 hasta. Rantai dari api neraka dikalungkan. Gitu. Ada yang mengatakan nanti dikalungkan dengan duri-duri dari api neraka yang akan merobek-robek ya, lehernya itu sampai ususnya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kalau ada orang yang suka dia membantu kejahatan, hartanya itu nanti harta itu akan menjadikan seperti rantai yang terbuat dari api neraka yang dikalungkan. Kalau gelang ya gelang, kalau kalung ya kalung, tergantung nanti apa yang diberikan untuk kejahatan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu sekelumit tafsir di dalam surat Al-Lahab, yang bagaimana di dalam surat Al-Lahab ini surat 111. Kalau kita buka nanti bukan tafsirnya, itu menceritakan bagaimana dalam satu keluarga rumah tangga ini ternyata suami istri bersekongkol, kong kali kong, bersatu padu, bekerja sama untuk menentang perintah Allah, memusuhi dakwah Rasulnya. Okay? Jadi kalau ada suami istri sekarang ini dia benci terhadap dakwah tauhid, dakwah Islam, benci terhadap orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang berada di atas kebenaran, maka jangan berharap bisa selamat, karena dia juga nanti akan berkumpul dengan Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil di neraka. Suami istri sama-sama masuk neraka. Komplit sudah penjelasan kita. Jadi Bapak Ibu, disitulah kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan keluarga kita, istri kita, bahkan anak-anak kita pun diselamatkan dari api neraka, dengan syarat ajak terus untuk mentaati Allah, membela agama Allah, memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, meskipun kadang-kadang ada ujian yang berat menimpa keluarga kita, tetap sabar terus sampai Allah mengambil diri kita. Ya, amin ya robbal alamin. Semoga kajian ini bisa menambah iman kita dan pengetahuan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam kita ibadah dan menguatkan hati kita, sekaligus memberikan kepada kita istiqomah dalam kita ibadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada informasi kepada para jamaah Bapak Ibu. Kami sampaikan di sini ada saudara kita yang terkena musibah. Jadi kita mengharap kepada Allah yang pertama pertolongan bantuannya, dan yang kedua dengan uluran tangan lewat penjenengan, mbok pilih penjenengan bersudi ya, berkenan dengan ikhlas lillahi ta'ala membantu saudara kita yang terkena musibah ujian, karena dia dulu juga ya semangat dalam ngaji mencari ilmu, karena kena musibah mungkin kondisinya ya tidak bisa bekerja untuk saat ini. Jadi musibahnya dia terkena air panas ya, sehingga sampai sebagian sekujur tubuhnya terkena air panas. Jadi mungkin bisa dikatakan berbulan-bulan untuk tidak bekerja. Jadi dengan bantuan kita, uluran tangan kita, perhatian kita, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar pada kita, dan ini bagian termasuk kita akan menjadikan syafaat nanti pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan akan Allah berikan kemudahan kita nanti pada hari kiamat. Kalau kita meringankan beban saudara kita, maka kita pun akan diringankan nanti beban-beban kita pada hari kiamat.
Itu yang kami sampaikan. Nanti kalau memang mau bersedekah ataupun memberikan infak ya, nanti bisa menghubungi saya langsung atau nanti bisa menghubungi dengan Mas Rian ya, baik ibu-ibu atau bapak-bapak ya, seikhlasnya. Bu pilih ngoten insyaallah semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم